Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, template-nya begitu ya? Iya. Iya. Kita absen dulu. Ajeng ada Ajeng? Ada tambahan. Oh lagi live piket. Oke, good. Ajidan? Oh lagi live juga. Oke, good. Alia? Hadir, Pak. Oke. Ananda Lutfi. Andika Pratama. Anissa. Hadir, Pak. Ardiona. Ayesa. Cinara. Hadir. Deko. Dewi. Hadir, Bapak. Patona. Jihan. Kesha. Maria Seli. Mariatu. Maulidia. Nadira. Naya. Hadir. Naila. Nesya Putri. Novita. Nuril. Priyanka Azara. Kantin. Reva. Safara. Hadir, Pak. Sela. Hadir, Pak. Safira. Sanas. Hadir. Siti Rohima. Hadir, Pak. Safa. Siva. Mak. Talita. Udah. Oh iya. Widya. Raisa. Hadir. Oke. Berarti yang live streaming 2, yang kantin 2, sama yang mart 2 ya. Oke. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran kita ada ice breaking terlebih dahulu nih ya. Wes. Kemarin kan kalau di Emoce ada yang ngasih hadiah ya. Sekarang juga. Ih, tenang dong, udah. Satu. Tiga. Begitu. Itu isinya pahala, guys. Salah. Oke, kita lihat yang pertama. Yang udah ketebak ya. Iya, udah kita. Ini apa? Kerak telur. Nah ya. Ya, itu kerak telur ya. Monyet telur mana monyet telur? Jalan tobat ya. Ini buat yang nggak punya tobat. Nah, ini gambar apa nih? Orang boncengan naik sepeda. Iya, ini ya. Ternyata boncengan naik sepeda ya. Jadi kebayang. Ini apa? Oh, ini gajah. Gambar? Kucing. Kucing. Kelinci. Ya. Gajahnya kurang gede. Oke. Ya, kemarin kita udah bahas tentang iklan ya. Iklan apa? EGC itu apa? Employee Generate Content ya. Jadi ada yang disebut dengan Employee Generate Content. Ini lagi viral yang baru ya. Employee Generate Content. Nah, kemarin Employee Generate Content itu maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Sampaikan secara jelas. Memasarkan produk tanpa harus tanpa membahas secara langsung. Nah,
Ya, betul. Ada yang disebut dengan hard selling ya. Hard selling itu apa? Gawat keras. Gawat keras. Penjualan rasa. Penjualan secara keras. Iya, mentang-mentang hard. Iya. Berarti apa? Hard selling itu apa? Penjualan keras. Bukan. Penjualan secara Terang-terangan. ya secara terang-terangan atau secara langsung ya. Kayak misalkan contoh. Oh, bebas. Ya, yang eksplisit ya. Ayo beli ini kacamata optik ya. Itu yang disebut dengan hard selling. Jadi kalau misalkan kita mau menjual dengan hard selling itu langsung menunjukkan ke produknya. Kacamata ini bisa melihat dunia yang indah sekali. Dan seperti itu. Nah, itu disebut dengan hard selling. Nah, kalau di EGC ini adalah Soft selling. soft selling. Nah, soft selling ini berarti dia menjual tapi tidak seperti terlihat menjual. Dia tetap beriklan tapi dia tidak seperti beriklan. Nah, ini siapa yang mengiklankan? Karyawan, betul. Kenapa karyawan yang suruh mengiklankan? Kenapa karyawan suruh iklan? Meminimalisir budget iklan. Ya, soft selling itu kan. Nah, terus-terusan itu yang disebut dengan adalah employee generate content. Ini yang lagi booming sekarang. Ya. Karena kita berkembang nih, bisnis digital atau kemarin adalah marketing apa? Digital marketing itu lagi berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan zaman itu dan harus tahu. Oh, ternyata yang kemarin di MOC kasih tahu ya, EGC ini kan ada kontennya segala macam. Nah, kalian udah bikin, terima kasih yang udah bikin, tapi banyak juga yang belum bikin. Ada yang udah bikin, tapi ternyata sudut kameranya nggak enak dipandang. Ada yang udah bikin, ternyata pengambilan gambar, teknik pengambilan gambarnya masih kurang. Iya lagi ya, berarti dia betul Deko udah bagus itu, dia udah segala macem, cuman ternyata teknik pengambilan gambarnya dari bawah, from A. Kenapa? Karena memang mungkin belum diajarin. Nah, nanti kita akan masuk materi teknik pengambilan gambar. Yang baik itu bagaimana, yang bagus itu bagaimana, nanti akan diajarkan supaya kalian bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Yang naruh kamera? Iya. Nggak tahu ya, saya nggak gitu-gitu. Oke. Tahu sih, Pak. Mainan? Live, oh iya, oke. Kalian bisa? Lu bisa? Oke, itu Ajeng ya. Nanti kita koreksi ya. Ajidan. Ini baru bikin kemarin. Kemarin. Baru dibuat kemarin. Dibuat di sekolah. Emang ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita lihat dulu yang ini. Oke, nah ya. Dikacak sama dia. Ya, dia ada berani. Oh, saya mau.
Kalian tahu nggak sih, lebih dari 1000 tahun di sebuah pulau Jawa terdapat sebuah bangunan raksasa yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan bahkan ia dijuluki sebagai salah satu keajaiban dunia. Pasti kalian udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Nah, bagaimana sih orang dulu bisa membangun Candi Borobudur yang sebesar dan seraksasa itu masih menjadi misteri ya teman-teman. Alias belum terpecahkan bagaimana cara mereka membangun candi tersebut. Tapi ada yang lebih keren teman-teman dari sekedar bangunannya yang besar seperti raksasa. Nah, Candi Borobudur ini mempunyai nilai sebanyak 2.600. Wow. Sebelum lanjut, aku izin cerita tanggal nyundul ini ya teman-teman. Ini brownies kesukaan aku, rasa coklat dan juga keju. Oke lanjut. Tadi kan kita membahas relief yang ada di Borobudur sebanyak 2.600 relief. Itu keren banget ya. Gue juga kayak video dari tahu. Bukan ya? Pakoran. Dari Deko. Halo semua, di sini aku punya cerita nih yang bakal bikin kalian penasaran. Tapi sebelum itu kalian penasaran nggak sih cerita aku apa? Oke, jadi tuh pas kemarin aku tuh ketemu nih sama ibu-ibu lucu banget ya. Dia itu orangnya kayak gimana gitu ya. Habis itu aku orangnya kayak pokoknya tuh ibu-ibunya itu bawa anak kecil dan tahu nggak sih anak kecilnya itu minta sesuatu sama ibunya tapi nggak dikasih anehnya itu. Terus juga ibunya itu kayak gitu pokoknya kayak ibu-ibu pada gitu banget. Habis itu kita tuh harusnya ngobrolin anaknya aja tapi ibunya itu kayak malah ngomong anaknya itu lah pokoknya ya. Terus udah gitu ya aku ngeliat kan banget dan kalian tahu kenapa aku bisa tidur ngeliat ibu dan anaknya itu. Ternyata anaknya itu minta balon guys. Minta balon itu bener-bener kayak lucu banget lah pokoknya tapi sedih juga sih karena anaknya nangis padahal mah ibunya juga banget ngasih. Udah cukup sekian itu aja sih cerita dari aku. Bye bye.
Ini Pak Tona ini. Nggak kelihatan produknya dikit. Oke, dari beberapa yang udah kalian lihat, gimana menurut kalian? Bagus. Banyak karakteristik berbeda. Kreasi. Nggak apa-apa, jujur aja. Unik. Nah, unik. Iya. Kreatif. Kreatif. Ada yang bilang jelek nggak? Enggak sih. Ada yang bilang, videonya nggak bagus, nggak masuk kriteria GC. Ada. Kenapa? Kenapa nggak bagus kok? Katanya tadi bagus, keren. Nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Pencahayaan. Oke, good. Terus? Kamera juga. Oke. Noise. Noise. Gini, kalau memang kalian mau jujur, nggak apa-apa, jujur aja. Saya belum bisa, saya harus belajar lagi. Gitu. Jadi jangan sampai nanti, bagus, keren. Nggak sesuai standar. Ya. Dalam pembuatan video, yang pertama, yang paling penting itu adalah apa? Produk. Ya, betul. Kamera. Konsep kan? Konsepnya mau apa? Dewi udah bagus tuh. Konsepnya dia mau cerita dulu, habis itu makan. Itu kan kayak GC-nya dapat ya? Bener nggak? Ya, dapat. Tapi konsepnya Iya, konsep. kurang matang. Kurang. Bingung dia mau ngomongin apa. Dia tadi mau ngomongin tetangga yang lucu, tapi nggak lucu. Enggak coba. Iya kan? Lucu nggak menurut kalian? Nggak apa-apa kalau ya mendingan kita, maksudnya kalau memang teman kita bikin videonya kurang, nggak apa-apa kritik. Jadi saling membangun. Kritik kan membangun kan? Dewi udah bagus di awal, tapi konsepnya yang kurang. Bingung ya Dewi? Dadakan. Nah, berarti dalam pembuatan video harus ada perencanaan. Jangan kayak Jidan. Ajidan apa? Enggak sih, ada gambar. Ada perencanaan nggak kira-kira Jidan bikin kayak gitu? Gak ada. Ya, jadi kita harus ada perencanaan. Oke, yang penting adalah konsep pembuatan videonya. Terus habis itu apa lagi? Pencahayaan. Kamera. Yang paling penting lagi sebelum kamera, pencahayaan nantinya. Konsep. Apa lagi? Di dalam penting sebuah video itu berarti adalah misalnya, boleh? Boleh ditempel kalau nggak? Boleh. Makasih Bu Sisi. Ya, kalau gurunya lihat ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kalaupun mau ditempel nggak apa-apa, biar gurunya lihat. Iya, makasih Bu Sisi. Nah, audio yang paling penting di dalam pembuatan video. Kenapa? Karena kalau berisik kita Karena dia nyampain cerita. Iya, artinya audionya harus jernih dibandingkan videonya. Kenapa? Karena memang audio itu paling penting. Pada saat kita ngomong dan segala macam, itu yang nanti memang bakal kedengeran. Ya. Kalau noise-nya terlalu panjang, bukan panjang. Kalau noise-nya terlalu banyak, itu malah nggak bagus dan nggak enak didengarnya. Ya. Terus habis itu apa lagi? Kira-kira apa tadi? Pencahayaan. Oke. Nah, kan perlunya lighting. Makanya di sini harus sebelum ada ini semua harus ada Konsep. tadi yang disebut harus ada perencanaan. Di dalam bikin video nggak ada yang disebut. Tahu videonya ini? Bukan video, filmnya agak lain. Ya. Tahu kan? Booming kan? Ya. Ada season 2? Iya. Iya. Season pertama berapa juta yang nonton? 10. Itu film kedua di Indonesia, peringkat kedua ya, maksudnya peringkat pertamanya kalau nggak salah
Lupa apa yang mana tuh. Dia peringkat kedua tuh agak lain dan dia menduduki di peringkat kedua itu di film nasional Indonesia di layar lebar. Kenapa kayak gitu? Kemarin pas Pak Iman dengar podcastnya si bukan Rigen, siapa? Jegel. Itu di set semua. Prepare-nya benar-benar harus sesuai. Jadi tidak ada yang disebut dengan improvisasi pada saat adegan, lawak dan segala macam, yang nggak ada yang diimprovisasi. Ternyata harus baca skrip semua. Itu perencanaan benar-benar matang. Iya, karena yang bikin skripnya juga orang komedi. Jadi semua harus mengikuti si sutradara itu. Nggak ada yang improvisasi dan segala macam. Nah, makanya di sini perencanaan itu paling penting dalam pembuatan video. Kan kemarin udah dikasih tahu sama MOC bahwa bisnis digital atau digital marketing itu ada banyak beberapa bagian. Ya enggak? Ada live streamer, ada konten kreatornya, ya kan? Terus pada saat live streamer itu juga harus menguasai apa? Habis. Selain product knowledge dan segala macam, selain itu apa? Teknisnya harus dikuasain nggak? Iya. Nyeting kamera dan segala macam kan harus dikuasain. Nah, itu yang paling penting juga. Ya. Oke. Ini konsep audio, cahaya, apalagi kira-kira? Kamera. Ya, kalau kamera kan pertanyaan Mbak Iman. Dari beberapa kamera yang ada di situ, pada pakai tripod nggak? Pakai. Itu juga saya pakai. Saya pakai, Pak. Belum ya? Belum dilihat ya sana sih. Kita lihat videonya. Iya. Enggak, itu di lantai 1. Semua di lantai 1. Semua lantai 1. Jadi ceritanya kayak lagi berpengalaman. Lari di tengah. Berpetualangan. Orang nangkep itu nggak? Enggak. Berarti perlu diapain lagi? Terus yang kedua, kalau nggak ada suara, orang ini kayak iklan banget nggak? Iya, iklan banget. Iklan banget kan? Ini hard selling apa soft selling menurut kalian? Hard selling. Hard selling. Kalau soft selling kan nggak seperti ini. Iya nggak? Ya. Mobilnya nyari-nyari, Pak. Ya. Jadi harus dipahamin lagi dari konsep dari EGC-nya ini. Dia lagi ngomongin produk nggak? Enggak kan? Oke, tuh ya. Day in my life menjadi barista harus pakai seragam, harus skena, harus tato, harus pakai sambal, harus pakai iWatch. Gaji sorry, maaf ya Kak. Nah, itu mengeluarkan produk nggak? Enggak kan? Nggak lagi bikin atau nggak lagi membicarakan produk, tapi ada produk yang di highlight nggak? Ada. Apa? AG. Yang kedua? Yang pertama? Tambah. Enggak, yang pertama yang ini? Oh, ada. Skin TV. Tapi dia tidak ngomongin lagi Skin TV kan, dia lagi cerita tentang tetangganya dia. Iya. Nah, jadi yang disebut dengan EGC itu seperti itu. Ya. Malu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Di luar tempat kumpul lihat malu udah dicolatin
apa sih kalau misalkan kayak gitu? Pakai ini aja, udah di kering, kepetik, lihat. Terus kami duduk aja dan pada tunggu lagi tuh hilang. Nah, Habis. oke. Konsepnya udah tahu belum? Apa yang menurut kalian? Yang dari video yang tadi? Cerita tentang apa? Ya, rumput. Itu yang biasa dilakuin sama bapak-bapak gak? Iya. Itu yang kita mau nge-branding atau ngebangun tentang yang kebiasaan bapak-bapak lakuin tuh, yang ngomonginnya sebenarnya kalau di dalam kita kumpul misalkan bapak-bapak di komplek itu tuh ngomonginnya nggak jelas, ngomongin ke sana, ngomongin ke sini. Iya kan, bener nggak? Kayak bapak kamu misalkan lagi ngeronda, ada aja kan obrolan-obrolan nggak jelas tiba-tiba sampai pagi. Karena memang bapak-bapak itu ya pada saat itu pada saat di komplek dan segala macam selesai aktif kerja dan segala macam, dia nggak mau mikir yang berat-berat, jadi santai dan segala macam. Nah, ini ngebangunnya adalah seperti itu. Tapi iklan apa di situ? Kopi. Nah, ada dua kan? Itu sebetulnya kan EGC. Nanti Pak Iman akan bikin part 2-nya itu tentang ngomongin, ya biasanya kan kalau di komplek ada rumput. Kita bola Pak. Nah, nanti bisa ngomongin bola, bisa ngomongin kemarin terakhir ada Kerja bakti. bukan, ya bisa kerja bakti, terus sampah, rumput-rumput dibakar sama orang, akhirnya asap masuk ke rumah, itu bisa diobrolin segala macam. Konsepnya adalah ngebangunnya seperti itu. Nah, kamu mau bikin konsepnya kayak gimana? Gitu, kayak tadi Sanas. Bukan Sanas, sorry. Dewi. Nah, Dewi ngomongin tentang ibu-ibu. Ya nggak apa-apa namanya, mungkin remaja, anak karang taruna, ya kan. Biasanya cuma julid, nggak apa-apa ya julid, gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Membangun tentang itu, tapi tetap ada iklannya. Nah, itu yang disebut dengan EGC. Ya. Pak Iman tanya, menurut kalian video yang udah kalian bikin bagaimana? Sendiri-sendiri. Ada yang mau berpendapat? Saya udah bikin tapi bagaimana? Boleh. Setelah diberitahu menurut saya agak kurang, karena yang pertama tadi kan Bapak bilang yang audio. Oke. Audio saya kan nggak pakai dubbing. Jadi kan orang tidak tahu tuh. Maksudnya tahu, apa sih kayak mempromosikan mereka, tapi kan terlalu kelihatan banget gitu. Yang kedua, ini sama konsep. Konsep. Oke. Bisa diperbaiki nanti, Nes. Insya Allah. Yang lain? Ada yang mau berpendapat? Revisi nih kita. Hah? Revisi nih. Ya iyalah. Ya Allah Pak, nggak usah lah Pak, capek Pak. HP-nya nggak menampung, Pak. Kenapa? HP-nya nggak menampung, pakai tampungan aja gitu. Karena di sini. Lagi yang emosi. Ntar di sini di tugas selanjutnya, di tugas selanjutnya. Kami mohon Pak, jangan Di Pak. tugas selanjutnya. Bukan buat baru. Gimana dong? Kalian mau maju apa enggak sebenarnya? Pertanyaannya itu. Terus kenapa? Kamu tahu nggak? Mungkin kemarin emoce belum ini ya. Berarti di tugas selanjutnya. Anak DKV itu banyak yang kemarin itu daftar untuk PKL di MOC, tapi yang keterima cuma 1 orang. Gara-gara banyak, ternyata hasil evaluasi dari MOC adalah, Pak, anak itu kalau misalkan disuruh bikin video, jadi kemarin itu ada dua desain grafis sama video ya, yang untuk anak DKV PKL-nya. Nah, ternyata ada 2 itu yang evaluasi buat kita adalah untuk anak DKV. Pertama, anak itu harus dikasih revisi. Misalkan contoh udah bikin video, kalau emang nggak sesuai standar, revisi. Mau berapa kali pun tetap terus revisi. Harus sampai sesuai dengan standar. Makanya yang diterima MOC itu cuma 1 orang. Ya. Nah, terus anak BD itu kemarin yang masuk PKL, sebentar ya, Pak minum dulu. Ya, sekarang Rafael. Kemarin kalau anak BD ada yang dikembalikan nggak?
Dikembalikan Lagi ke- PKL habis itu Ada. berapa bulan evaluasi dikembalikan. Ada kan? Berarti apa? Kalau dikembalikan? Performanya gimana? Nggak sesuai standar industri kan? Dikembaliin kan? Terus anak BD juga kemarin banyak yang tes, tiba-tiba yang keterima, yang bukan tiba-tiba, yang keterimanya nggak banyak. Gimana menurut kalian? Performanya. Nah, berarti apa yang harus kita perbaiki? Evaluasi diri. Kalau memang kamu belum menguasai, ya udah, ayo kita belajar. Kamu mau belajar nanti pada saat mau mendekati tugas dari MOC atau mau PKL dari MOC? Mau belajar dari kapan? Berarti kalau dikasih tugas lagi bakal ngeluh lagi nggak? Enggak, yuk bisa, yuk bisa. Yuk. Yuk bisa yuk. Yuk. Semangat yuk. Dia bikin apa Eh. ya? Jadi yang penting konsepnya udah paham. Pak Iman nggak usah revisi tapi bikin baru lagi nggak apa-apa. Kayak misalkan contoh Sanas tadi Tenggo, saya mau bikin yang lain, misalkan contoh apa ya, Taro misalnya gitu, Ciki Taro, nggak apa-apa, beda konsep nggak apa-apa. Yang penting konsepnya segala udah ngerti. Dan video yang udah diupload nggak usah dihapus, biarin aja. Jadi kita udah tahu tuh hasil kamu yang pertama, nanti yang kedua, yang ketiga ada perbaikan atau enggak. Jadi kamu bisa evaluasi diri juga, ya. Jadi nggak perlu dihapus, silakan tetap ada di situ. Bikin lagi. Kita ketemu hari apa? Jumat udah jadi. Ya, Berarti sebelum Jumat udah jadi. Jumat ini Pak. Jumat besok. Tidak apa Pak? EGCL juga. EGCL lagi. Bikin baru ya Pak? Nah, Deko revisinya apa? Cahaya. Cahaya, audio, kamera, Gimana sih? segala macam. Oke? Mau konsep. Konsep ya. Itu sebenarnya belum dia. Tadi Pak Iman juga bikinnya nggak lama. Cuman mikirin konsepnya udah lama. Apa ya? Apa yang biasa dilakukan? Apa yang sering digunakan? Apa yang ini? Akhirnya, oh udah adanya itu. Ya udah, kita bikin. Seperti itu. Oke? Nah, kita masuk ke sini dulu. Bang, yang ditanya itu Apa? Boleh. Pink atau boneka pakai Dubbing. Boleh pakai dubbing, boleh juga enggak. Ya. Dubbing itu Maksudnya gini, kalau kalian ngerasa kayaknya harus dubbing deh, ya udah pakai dubbing. Tapi kalau kamera langsung, ya udah nggak apa-apa kan. Kamera langsung kan di kamera handphone kita kan ada speaker ya. Ketika kita ngomong pun udah masuk, udah jadi. Cuman memang ada noise, ya kan? Pasti ada noise karena nggak pakai mic. Kalau pakai mic, insya Allah nggak terlalu banyak noise-nya. Berarti harus suara ya, nggak boleh lagu doang. Kalaupun mau lagu doang, Tapi harus suara. cerita apa yang mau dibikin? Ya kan? Gini, Pak Iman pernah bikin film kan ya? Bikin film sama anak-anak di kafe kemarin tuh lomba. Filmnya itu film tidak bersuara atau film gagu. Itu lebih susah dibandingkan film bersuara yang ngomong. Kenapa? Karena kita harus berpikir konsepnya menyampaikan informasi tanpa ada kesalahan. Salah atau miskomunikasi. Kayak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tuh pernah di sini Pak Iman cuma ngomong ke yang bikin filmnya si Noval waktu itu angkatan berapa ya, lupa. Pal, pokoknya jangan kamu ngomong apa-apa tentang konsep kamu. Stop. Biar orang punya pikiran liar sendiri menangkap itu bagaimana. Ternyata alhamdulillah juri-jurinya nggak nangkep maksud dari itu. Ya, ternyata memang pas ditelusuri itu kan balik lagi ya, jurinya siapa dan segala macam. Ternyata oh begini. Oh ya udah, tahun depan kita rubah konsepnya. Gitu. Karena harusnya juri itu bisa menangkap pesan yang disampaikan di dalam sebuah film. Ada paling susah kalau kita nggak ada adegan ngomong. Gitu. Untuk menangkapnya itu susah banget atau menyampaikan pesannya susah. Seperti itu. Kalau bisa ngomong ya, kayak tadi kan outfit check aja sebenarnya dia lagi ngiklan kan. Tapi dia cuma outfit check dong ya. Tapi ngomong.
Nah, ini yang disebut dengan teknik pengambilan gambar ya. Nah, ini ada close up. Nah, ini ada extreme close up. Ini ada medium full shoot. Perkenalkan, nama saya Indrawati Destina. Saya dari SMK Teknologi Cilacap. Saya mengajar di Broadcasting dan Perfilman. Motivasi saya menjadi pengajar adalah untuk mencerdaskan anak bangsa serta membentuk siswa yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Itulah tadi motivasi saya sebagai pengajar. Saya Kekasih, SMK Lisa, SMK Huda, SMK Lisa Huda. Nah, itu teknik pengambilan gambar. Berarti ada apa aja? Ada medium Medium shot, close up, full shoot, extreme shoot. Nah, itu banyak teknik pengambilan gambar. Ada juga yang sudut pengambilan gambar itu adalah ada frog A level, sama bird A. Nanti kita bahas di sini ya. Biar kalian mungkin sedikit paham tentang teknik pengambilan gambar. Jadi pada saat pengambilan bikin video tuh tidak ngasal-ngasalan lagi. Nah, ini adalah teknik pengambilan gambar, kunci membuat foto dan video profesional ya. Sebenarnya ini lebih ke arah ini. Kenapa harus ada teknik pengambilan gambar? Ada cara kreatif dan strategis dalam mengarahkan fokus kamera pada objek yang diinginkan. Jadi biar kita nggak bosen lihat gambarnya, biar nggak bosen. Intinya sih seperti itu. Nah, ini ada yang disebut dengan extreme close up ya. Ya, extreme close up tuh berarti lebih ke pengambilan gambarnya ekstrim. Kayak contoh matanya doang. Pernah nggak nonton film hantu? Tiba-tiba kan matanya doang. Iya. Ya, itu disebut dengan teknik pengambilan gambarnya ekstrim. Ya, atau biasanya pada saat lagi ngomong mulutnya doang yang kelihatan. Nah, itu extreme close up tuh. Terus ada big up close up, menampilkan ekspresi wajah secara penuh. Jadi mukanya kelihatan. Ya, mukanya doang tapi. Seperti itu. Terus ada close up ya. Dari atas kepala hingga leher. Yang tadi cuman sampai batas leher, dia sampai batas dagu ya. Yang big close up, kalau close up itu sampai leher atau ini bahu. Itu bahu ke atas kepala. Itu medium close. Itu close up. Bukan odol ya. Iya. Nah, ada medium close up. Ya. Medium close up itu membingkai subjek dari kepala hingga dada. Jadi pada saat pengambilan gambarnya itu tergantung dari nanti kamera kita bagaimana. Ya, misalkan mau close up dan segala macam. Terus medium shoot dari kepala sampai pinggang. Itu disebut dengan medium shoot. Ada lagi full shoot. Full shoot itu kelihatan semuanya dari kepala sampai kaki. Itu disebut dengan full shoot. Makanya kalau teknik pengambilan gambar ini kalau kita gunakan itu insya Allah gambar kita nggak monoton. Ya. Nah, ini ada angle ya. Angle itu ada E level. E level itu berarti apa? Setara sama mata kita. Jadi kalau mau bikin video tuh enaknya adalah setara sama mata. Nah, Pak Iman lagi bikin video itu namanya E level supaya setara sama mata kita semua. Jadi pada saat ditonton tuh enak. Terus ada low. Nah, tadi si Deko posisinya adalah low angle. Kalau low angle itu kelihatan bahwa Deko tuh nanti akan lebih tinggi. Ya. Jadi kalau kamu mau kelihatan lebih tinggi, nggak usah minum susu peninggi badan. Ya, low angle. Cukup low angle aja. Terus ada high angle. High angle itu dari atas. Kelihatannya dari atas ke bawah. Jadi objeknya akan lebih kecil. Nah, ada lagi yang bird A.
Bird eye itu berarti apa? Bird itu apa? Burung. Burung. Kayak pakai drone, itu disebut dengan bird eye. Dia biasanya menampilkan panorama. Panorama tuh kayak misalkan kayak opening, itu butuh tuh. Pakainya bird eye supaya kelihatan, bagus nih. Kayak sinematik. Seperti itu. Ya. Lele kalau mau duduk aja, Le, nggak apa-apa, Le. Kasihan itu, jongkok. Kamu bukan anak nongkrong kan? Nggak apa-apa, Le. Itu tadi ya, bird eye, tinggal aja itu nggak apa-apa, Le. Duduk aja. Terus ada frog eye. Tadi frog eye itu berarti frog ya? Frog itu apa? Kodok. Nah, jadi kodok itu caranya kodok melihat itu seperti apa? Berarti dari bawah. Sama over shoulder itu kamera diletakkan di bagian belakang bahu salah satu subjek melihat ke arah subjek lain. Kayak orang lagi lari. Ya, itu disebut dengan over shoulder. Ini contoh penerapannya. Yang tadi ya sebenarnya lebih ke arah video yang tadi ya. Tips memilih teknik pengambilan gambar yang tepat. Sesuaikan dengan tujuan, eksperimen lingkungan, perhatikan karakteristik objek, cari referensi visual. Jadi dilihat sering ngeliat video. Nah, kalau yang tadi yang ibu-ibu bercerita, itu teknik pengambilan gambarnya apa? Ini medium. Medium. Terus habis itu Medium motion. angle-nya eye level. Ya, karena ya kalau yang kedua Yang kedua itu dia Itu full shot. full shot bisa juga sampai medium karena cuma kelihatan setengah kan. Ya. Terus habis itu apa? Angle-nya apa? Flow dia. Jadi perut dia. bukan dia nggak frog nggak sih? Dia Video yang kedua. Coba dah. overshot atau overshot? Nah, Making my life menjadi baik sekali. Harus pakai seragam. apa? Eye level. Eye level. Ya. Ya, betul. Kalau Pak Iman yang tadi ini apa? Full shoot. Medium motion. Medium full shot. Eye level juga kan? Ini menggunakan tripod. Semua menggunakan tripod. Kalau kita sendiri pakai tripod lebih better dibandingin enggak. Ya, daripada kamu taruh di atas meja, tiba-tiba lagi bikin video jatuh. Ya, ulang lagi. Kan kalian udah punya tripod semua kan? Ya. Dipakai. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini? Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain nggak? Kira-kira? Untuk penggunaan bahasa videonya sehari-hari aja kan ya Pak, kayak Iya. ini nggak Betul. Ya, lebih ke arah nanti ngobrolnya apa segala macam menggunakan bahasa sendiri nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai tetap sopan ya. Karena nanti kan akan misalkan diupload dan segala macam kan. Apalagi kalau misalkan kamu karyawan dari perusahaan itu. Berarti gimana? Cerminan dari siapa? Dari kantor. Dari kantor kan perusahaan. Kalau bahasanya nggak bagus, berarti kantornya. Nah, itu hati-hati juga kan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi selain itu? Pak, Apa? untuk tugasnya, videonya ukurannya landscape atau portrait? Nah, sekarang kita pakainya potret ya? Iya, potret semua ya. Kenapa? Karena potret sekarang lebih dominan. Ya. Tadi yang tadi tuh siapa tuh yang di rotate dulu biar bagus? Tutup potret lagi. Salah. Udah selesai? Ini soal ini deh. Belum. masih ada sesi lagi Pak. Boleh ngambil makan, izin ngambil makan. Oh, kamu sesi ketiga lagi. Ada lagi, ada sesi saya lagi Pak. Oh ya udah, makan. Izin ngambil makan. Iya, iya. Ini jadwal yang pertama tanggal 9. Bukan Andika Pratama. Telat, sesi 3. Iya, sesi 3. Jam 10. Jam berapa? 10 ke 11. 10 sampai 11. Bukannya 2 jam, 2 jam. Karena kita pakai sesi
sekarang. Kalau sebelumnya kan per minggu. Jadi 2 jam. Kalau sekarang mungkin Per ada hari. beberapa sesi. Jadi Satu sesi berapa jam? 1 jam. Oh, 1 jam. Ya, tapi ada 2 sesi. Satu kan 2 orang kan, 2 orang ada 2 sesinya. Iya, Iya, jadi kayak satu baru putar lagi. Iya, bola lagi. Oh, ini 89, 9, 10, 10, 11. Ntar 11, 12. 1, 2. Oh, Iya, sesinya udah juga nggak boleh ke jantung. oh gitu. Ya udah. Nggak apa-apa. Semangat ya. Cuma paling teks. Ya bagus. Itu Iya, Pak. ke knowledge. Oke. Tadi pertanyaan apa tadi? itu ukurannya. Oh, ukurannya potret ya. Karena sekarang kebanyakan di video itu untuk TikTok, untuk Reels. Jadi pakainya potret. Ya. Oke. Ada lagi mau tanya nggak? Kenapa? Durasinya bebas kan ya? Durasinya sebenarnya maksimal 1 menit. Ya. Kadang cuma kita juga lewat ya, kadang ya. Pemain itu 2 menit. Bahasanya boleh itu nggak, Pak? Bahasanya boleh. Bebas boleh. Kayak Bahasa bebas, yang penting sopan. kayak lu gua boleh gitu. Ya nggak apa-apa. Kan jadi gini, ibaratnya kalau misalkan kalian sendiri ya di rumah, anggap aja kita lagi ngomong sama teman kita. Lu tau nggak? Segala macam. Ya jadi biar anggap aja kita ngomong sama di kamera itu teman kita, gitu. Oke? Ada lagi? Tanyain nggak? Silakan. Yang belum ngumpulin ada? Yang belum ngumpulin? Belum ngumpulin tugasnya? Kita cek satu-satu berarti nih. Ya. Yang belum ada? Berarti udah semua? Ada? Ya. Buka bukunya. Buku tulis aja. Dibuka buku tulis sama pulpennya. Kalian evaluasi diri kalian sendiri, kira-kira kurangnya apa dari video yang kemarin? Ada banyak dong. Nggak apa-apa. Namanya juga evaluasi diri, nggak masalah. Menurut kamu apa kurangnya? Jadi biar kita tahu nanti bikin video ke selanjutnya tuh bagaimana. Videonya nggak pakai audio, tapi Nggak apa-apa juga. Coba bagaimana caranya? Sorry. Nggak masalah, boleh aja. Masalah penting pesannya sampai. Coba dievaluasi diri kamu sendiri, kira-kira kurangnya apa sih saya dalam bikin video itu? Kayak tadi misalkan Deko kurang lighting, terus kurang apa lagi? Berarti kalau kurang lighting, kalau nggak mau pakai lighting, berarti bikinnya kayak gimana? Ya, Kita nggak punya lighting, di tempat yang cahayanya bagus. Jangan ya, atau nggak biar bisa siang hari dan segala macam kan bisa diakalin kan? Kita emang kurang berenang. Ya, kurang perencanaan, bagus. Udah sadar ya kok. Ada. Karena itu yang paling penting nantinya, biar bikinnya lebih bagus lagi. Enak kan pakai LDM Noce, enak nggak? Menurut kamu, pandangan kamu? lumayan. Dapat duit kan? Iya. Kalau dapat duit bakalan bilang nggak sama gurunya? Bilang. Bilang doang ya? Bilang. Biasanya juga enggak. Kalau ada masalah baru bilang. Lumayan, yang penting di sana bisa berkembang. Aulia Atsil aja ini ya, megang brandnya Emose kan? Yang bukan Lock and Lock sama satu lagi itu Hausen ya, yang tempat minum juga. Hansol ya? Ya Hansol. Kemarin lagi live ternyata, pas lagi materinya Emose tuh, lewat TikToknya Hansol.
Berarti ini masuk ke dalam refleksi ya. Refleksi untuk kira-kira apa yang kesalahan saya di dalam pembuatan video. Nanti kedepannya apa yang mau saya perbaiki. Begitu. Ini Pak Iman ajarin cara menghilangkan noise di video. Iya ada. Tapi berbayar. Oh, seperti seperti yang lain. Bayar. Untung duduk. Dia 10.000 di teman-teman. Hah? 10.000. Bayar. Sebulan. Kalau di CapCut bayar. Ini namanya reduce noise. Kalau di CapCut, reduce noise itu berarti mengurangi noise. Ya. Terus reduce noise. Kalau di Premiere sama juga reduce noise. Bayar juga. Kalau Premiere enggak, cuman harus speknya komputer laptopnya harus mumpuni. Nih, saya boleh dengerin nggak? Sedikit aja. Tanaman di luar Ada noise-nya nggak? Ada terus bawah dikit. tanaman di luar dapat rumput. Oke, kita ini pakai reduce noise. Nah, kalau nggak pakai coba. Ya kan? Ada kedengeran suaranya kan? Iya. Nah. Tapi jangan sekali-sekali nanti kalau bisa di dalam sebuah syuting video itu jangan kita ngandelin editing ya. Nanti aja gampang diedit. Nanti aja gampang ya. Jangan mikir kayak gitu. Capek ngedit. Pusing. Iya, pusing. Mendingan kita prepare-nya perencanaan yang mateng, semua alat udah komplit, baru syuting. Lebih baik capek syuting daripada ngedit. Ngedit tuh puyeng. Oke, lanjut. Menurut kalian apa yang udah kita pelajarin hari ini? Angle kamera, terus ambil video yang bagus. Teknik pengambilan gambar, oke. Konsep ya. Oke. Tip tebak gambar. Oke, good. Nah, berarti ke depannya kita akan membuat video yang lebih bagus lagi sesuai dengan konsep perencanaan yang bagus ya, sama pikirin juga alat-alatnya yang dibutuhkan ya, jangan sampai nanti alatnya ada yang kurang dan segala macamnya. Oke, kita ketemu lagi minggu besok hari Jumat ya. Jumat kita ini kan Harus Jumat banget. Hah? Jadi Jumat ini? Ya, tenang aja. Pak Iman menampung aspirasi kalian yang pengen banget bikin video. Enggak. Jumat udah selesai semua. Jadi Jumat tuh udah selesai, udah lagi. Ya, penting Jumat ya. Jumat semua ya. Ntar malam nih gue bikin semua. Masih bisa kok. Nanti kan sekarang bikin perencanaan, nanti malam bisa syuting di rumah juga nggak masalah kan. Di dalam kamar sambil cerita. Justru gini,
kalau biar, mohon maaf ya, kalau misalkan kalian nggak punya software buat ngedit noise reduction yang nggak ada gitu ya, atau nggak misalkan ini kan berbayar CapCut ya, kalau misalkan nggak bisa itu, syutingnya di dalam kamar yang tidak ada suara orang, atau misalkan ngomong dulu sama orang keluarganya, jangan berisik ya, saya mau syuting dulu. Ya, jadi diem di itu, di kamar ya. Yang penting ketutup. Pak Iman juga malam, kenapa syutingnya itu jam 10-an? Kenapa? Biar anaknya. Iya, pertama anak Pak Iman nggak ribet. Terus kedua, kalau itu kan udah malam ya, jadi nggak ada yang lalu lalang apa segala macam. Biar nggak berisik, gitu. Oke, terima kasih yang itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.